Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ganang Alif Syaroni. Saya dari kelas 4H dan saya di sini akan sedikit menjelaskan tentang masa kejayaan dan keruntuhan dari Turki Utsmani, salah satu kerajaan Islam yang berdiri cukup lama dan juga merupakan kerajaan Islam yang cukup besar, berdiri sebagai dinasti Islam terbesar sebagaimana dua dinasti lain seperti dinasti Safawiyah dan dinasti Mughal. Kemudian Turki Utsmani ini yang kita tahu adalah berdiri sejak akhir abad 13 sampai tahun kurang lebih 1924. Namun Turki Utsmani ini salah satu kerajaan Islam yang memiliki masa kejayaan pada abad ke-16, di mana Turki Utsmani ini memiliki kekuasaan yang membentang dari Selat Persia yang berada di Asia sampai ke pintu gerbang kota Wina di Eropa, di mana kejayaannya ini sangat luar biasa dan wilayahnya sangat luas sekali, di mana kejayaannya ini terjadi pada kepemimpinan masa Sulaiman bin Salim, di mana kejayaan ini adalah kejayaan yang sangat luar biasa yang kita lihat sebagai salah satu kerajaan Islam, di mana ada 5 bidang kurang lebih yang menjadi tolak ukur kejayaan Turki Utsmani ini, di mana yang pertama ini adalah tentang bidang kemiliteran dan perluasan wilayah, kemudian bidang pemerintahan, yang ketiga itu tentang bidang ilmu pengetahuan, kemudian bidang budaya dan bidang keagamaan, di mana berbagai bidang ini adalah salah satu tolak ukur bagaimana sebuah negara ini bisa berkembang, bisa maju, bisa mengalami sebuah kejayaan atau kemunduran dilihat dari 5 tolak ukur tersebut. Lalu kemudian dengan berbagai macam kejayaan dan berbagai macam keberhasilan Turki Utsmani di abad 16 ini, ternyata yang kita tahu tidak ada hal yang abadi di dunia ini, termasuk kejayaan, meskipun itu milik orang Islam itu sendiri, di mana Turki Utsmani akhirnya mengalami kemunduran dan kehancuran bahkan pada masa awal abad 20, di mana pada akhir kekuasaan Sulaiman Al-Qauni sebagai kerajaan Turki Utsmani ini berada di antara 2 buah kekuasaan besar atau 2 buah monarki. Yang pertama adalah Austria di Eropa dan kerajaan Safawiyah di Asia. Kalau kerajaan Austria di Eropa ini adalah kerajaan Nasrani, kemudian Safawiyah di Asia ini adalah salah satu kerajaan yang bisa dianggap kerajaan Islam juga. Namun setelah wafatnya Sultan Sulaiman I kemudian digantikan oleh Sultan Salim II, Turki Utsmani ini mengalami kemunduran yang sangat hebat dan terlihat sangat merosot sekali, sehingga kerajaan ini diambang kehancuran itu kurang lebih di abad 19. Setelah pergantian Raja Sulaiman Salim ini, berbagai kemunduran dari berbagai segi apapun di Turki Utsmani ini terjadi banyak kemunduran. Lantas setiap hal apapun terjadi, termasuk kemunduran Turki Utsmani ini, ada beberapa faktor yang menyebabkan kemunduran Turki Utsmani, yaitu tentang faktor internal dan faktor eksternal. Apa saja tuh faktor internal dan faktor eksternal? Kita kupas terlebih dahulu dari faktor internalnya terlebih dahulu, dimana yang pertama adalah faktor internal yang sangat luas, yang kedua adalah heterogenitas penduduk, yang ketiga adalah kelemahan para penguasa, yang keempat kemudian adanya budaya pungli yang sampai sekarang bahkan budaya ini masih melekat pada masyarakat, kemudian pemberontakan tentara Jenisari, merosotnya ekonomi, kemudian ada lagi faktor terjadinya stagnansi dalam ilmu dan teknologi. Lantas selain dari internal, ternyata ada beberapa faktor eksternal, diantaranya timbulnya gerakan nasionalisme yang menjadikan beberapa pemberontakan dari luar, kemudian
terjadi kemajuan teknologi barat khususnya di bidang persenjataan yang tanpa diketahui dalam beberapa kesempatan kerajaan Islam mungkin mengalami kemajuan, namun dalam beberapa kesempatan juga kerajaan-kerajaan Islam juga mengalami kemunduran. Selain itu ada juga pengaruh kehidupan barat yang secara tidak langsung masuk ke dalam istana dan kemudian menjadikan kerajaan ini mengadopsi berbagai ajaran-ajaran dari barat, mengadopsi berbagai budaya-budaya barat secara tidak langsung. Inilah yang menjadikan berbagai kemunduran Turki Utsmani yang tanpa kita sadari. Seperti apa yang saya katakan di awal, tidak ada yang abadi di dunia ini, termasuk kejayaan. Meskipun itu kejayaannya umat Islam, agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kembali lagi kepada manusianya, bagaimana kerajaan ini bisa mengalami kemunduran, kerajaan ini bisa mengalami kehancuran. Ya, terlepas dari itu semua bahwa Islam pernah berjaya pada masanya. Islam pernah menjadi dinasti yang besar, Islam pernah menguasai dunia ini, Islam pernah menjadi 3 kerajaan yang begitu besar pada masanya. Itu adalah sebuah sejarah, itu adalah sebuah pengalaman, itu adalah sebuah pembelajaran bagi kita semua bagaimana sebuah negara ini bisa hancur meskipun negara itu telah melewati masa kejayaannya. Kita melihat dan kita bisa mengambil beberapa hikmah. Di antaranya adalah di mana kerajaan Turki Utsmani ini salah satu faktor internalnya adalah wilayah yang sangat luas. Terkadang banyak negara yang menginginkan wilayahnya diperluas, bahkan teritorialnya yang begitu besar itu ternyata juga menjadikan faktor kemunduran. Kenapa seperti itu? Kita lihat sebagaimana di Indonesia juga wilayahnya yang sangat luas. Tidak mudah memang mengelola negara yang sangat luas, dan perlu kepemimpinan yang sangat luar biasa dari kepemimpinan. Apalagi wilayah yang sangat luas ini, khususnya wilayah luas ini akan terjadi berbagai kesenjangan sosial apabila berbagai kebijakan politik, kebijakan pemerintahan ini itu tidak dibarengi dengan kebijakan-kebijakan lain yang menyebabkan beberapa kebijakan ini menjadikan kesenjangan di antara masyarakat, tidak meratanya pembangunan, tidak meratanya fasilitas yang diberikan kepada masyarakat, sehingga inilah yang menyebabkan kemudian terjadi pemberontakan di sana sini, terus perang antar suku, entah apapun itu. Karena itu yang penting adalah bagaimana sifat keadilan dari seorang pemimpin, bagaimana menciptakan rasa persatuan dan kesatuan, rasa nasionalisme yang tinggi. Itulah yang seharusnya tetap diajarkan, tetap ditanamkan di dalam kerajaan manapun dan negara manapun. Kita juga melihat bagaimana Turki Utsmani ini hancur karena perang atau karena adanya 2 dinasti, yaitu dinasti Austria di Eropa dan dinasti Savoia. Apa yang bisa kita ambil dari hal ini adalah pentingnya diplomasi, pentingnya hubungan baik itu bilateral maupun multilateral dari berbagai negara untuk menjalin komunikasi. Tujuannya apa? Agar setiap negara ini memiliki hubungan yang baik, tidak terjadi peperangan dan tidak terjadi gencatan senjata, sehingga kerjasama ini akan membuahkan banyak hasil, membuahkan banyak keuntungan, dan ini akan menjadi timbal balik juga bagi sebuah negara. Selain itu kita juga melihat adanya stagnansasi ilmu pengetahuan. Ternyata Turki Utsmani yang kita lihat banyaknya ilmuwan pada masanya akhirnya hancur juga pada masanya, karena ilmu pengetahuan itu harus tetap berkembang tanpa melihat waktu itu berjalan begitu cepat atau tidak. Ya,
kita harus tetap mengembangkan ilmu pengetahuan. Tiba-tiba kerajaan Turki Utsmani ini menjadi kaget ketika ilmu barat, budaya barat itu begitu berkembang pesat, karena mereka mempelajari bagaimana budaya itu berkembang, bagaimana ilmu pengetahuan mereka berkembang. Ya, yang diadopsi adalah ilmu-ilmu orang Islam, bagaimana orang Islam itu menggunakan itu, kemudian barat itu hanya mengembangkan saja. Dan kemudian kerajaan Islam itu khususnya Turki Utsmani akhirnya terlena dengan perkembangan dunia barat. Kemudian banyaknya masuk budaya-budaya barat yang buruk malah masuk ke dalam kerajaan. Inilah yang menjadi faktor kemunduran Turki Utsmani yang harusnya menjadi pembelajaran bagi setiap negara, bagi setiap pemimpin untuk selalu menjalin diplomasi, untuk melakukan keadilan bagi seluruh rakyatnya dan melakukan pembangunan yang merata. Entah itu pembangunan fisik, entah itu pembangunan intelijensia maupun ilmu pengetahuan, apapun itu. Keadilan, kebijaksanaan pemimpin ini penting. Karena kita juga melihat Turki Utsmani karena pergantian pemimpin langsung runtuh. Itulah yang menjadi berbagai hal pokok. Semoga kita dapat mengambil hikmahnya. Meskipun kita hanya sebuah rakyat kecil, seorang rakyat yang biasa, tetapi inilah yang harus kita tanamkan kepada generasi selanjutnya dan adik-adik kita. Terima kasih, sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.